Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah Roberto Reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react video yang dikongsikan oleh satu channelnya ialah Football News saya, yaitu berkaitan dengan 10 stadium yang sangat popular di Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. The greatest stadium di Indonesia. Ya, kita tahu ya. Ini dia stadium yang ada di Indonesia, ada sepak bola. Football News. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia, bahkan di dunia. Iya, betul. Oleh karena itu, tidak heran apabila kita melihat banyak stadion di seluruh penjuru dunia, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa stadion megah yang sudah berstandar internasional dari FIFA. Oke. Berikut 10 stadion termegah di Indonesia yang sudah berstandar FIFA. 1. Stadion Gelora Bung Karno. Iya. Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bung Karno atau biasa disebut GBK merupakan stadion serbaguna yang berlokasi di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Stadion ini dibangun pada tahun 1960 dan mulai dibuka pada tahun 1962. Sudah nih. Stadion GBK memiliki kapasitas penonton hingga 110.000. Namun kapasitas tersebut berkurang menjadi 88.000 setelah adanya renovasi. Dengan kapasitas 88.000 penonton, stadion ini masuk urutan ke-28 stadion terbesar di dunia dan terbesar ke-8 di Asia. Untuk fasilitasnya sendiri, Stadion GBK telah dimodeli rumput yang sudah berstandar FIFA. Rumput yang digunakan di stadion ini berjenis Zoysia Matrela yang juga dipakai di beberapa stadion Eropa. Sementara itu, untuk penonton juga diberi fasilitas canggih, seperti lift untuk mencapai tribun penonton dengan lebih mudah, yang tersebar di 24 penjuru stadion. Tak hanya itu, kursi stadion juga sudah diatur layaknya bioskop di mana sudah single seat. Jika kalian ingin datang untuk menonton pertandingan sepak bola di sini, maka kalian akan dibekali nomor kursi yang bisa dipesan secara online. 2. Stadion Utama Riau. Bentuknya ini. Stadion Utama Riau merupakan stadion yang berada di Pekanbaru, Riau. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2009 dan sudah mulai dibuka pada tahun 2012. Dalam pembangunannya, stadion ini sudah menghabiskan dana sebesar 1,18 triliun rupiah. Stadion Utama Riau mampu menampung 44.000 penonton. Untuk fasilitasnya sendiri, stadion ini sudah menggunakan single seat pada seluruh tribun. Hampir semua bahan bangunan stadion ini diimpor dari luar negeri. Salah satunya rumput stadion yang diimpor dari Brasil. Tak hanya itu, atap stadion juga diimpor dari Yunani. Kemudian pelapis rangka diimpor dari Jerman, lintasan sintesis dari Belanda, dan sound system dari Jerman. Memang dipilih dari selain untuk sepak bola, Stadion Utama Riau juga bisa digunakan untuk atletik, senam tinju, tenis meja, gulat, dan judo. 3. Stadion GBLA. apa itu? Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA merupakan stadion olahraga yang menjadi home base Persib Bandung. Stadion ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Stadion GBLA mulai dibangun pada tahun 2009 dan sudah mulai dibuka pada tahun 2013. Dalam pembangunannya, stadion ini menghabiskan anggaran sebesar 545 miliar rupiah dan didesain dengan taraf berstandar internasional. Dengan tribun stadion berlantai 4, stadion ini mampu menampung 72.000 orang jika tanpa kursi. Akan tetapi stadion ini hanya memiliki 38.000 kursi karena standar FIFA. Rumput yang digunakan dalam stadion ini berjenis Zoysia Matrela yakni rumput kelas 1 standar FIFA.
Selain itu, dalam stadion ini juga terdapat ruang VIP untuk kelas kepala negara dengan kaca anti peluru dan juga terdapat landasan helikopter. Wih, landasan helikopter. 4. Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Palembang. Banyak untuk stadion di Stadion Gelora Sriwijaya atau juga dikenal Stadion Jakabaring merupakan stadion yang terletak di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2004. Untuk fasilitasnya, stadion ini dilengkapi dengan kolam renang, fasilitas senam, hingga landasan pacu balap sepeda. Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang sendiri merupakan stadion multifungsi terbesar ketiga di Indonesia, setelah Gelora Bung Karno dan Stadion Palaran di Samarinda. Dibangun di atas lahan seluas 40 hektar, Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang mempunyai kapasitas penonton mencapai 40.000 orang. 40.000 orang. Terdapat 4 tribun di dalam stadion. Tribun utama dilindungi dengan atap yang ditopang oleh 2 lengkung baja berukuran besar. 5. Stadion Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo merupakan stadion mana nih? Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna di Surabaya, Jawa Timur yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Surabaya Sport Center. Stadion ini dibangun pada tahun 2008 dan mulai dibuka pada tahun 2010. Stadion Gelora Bung Tomo termasuk stadion termegah di dunia yang mampu menampung hingga 50.000 penonton. Pengerjaan stadion ini memakan waktu sekitar 2 tahun, dengan biaya pembangunan sekitar 452 miliar. Untuk fasilitasnya, stadion ini memiliki 55.000 kursi penonton terbuat dari beton dengan tinggi 48 cm, sehingga kaki terasa nyaman saat menonton. Selain itu, rumput stadion sengaja didatangkan dari Kanada dengan jenis Zoysia matrela. Tribun stadion juga terlihat super megah dengan bentuk melingkar layaknya stadion top di Eropa. Stadion top. Tak hanya itu, stadion ini juga memiliki lintasan atletik berstandar internasional yang bisa digunakan oleh atlet cabang tersebut. Tengok suasana sekitarnya nih. 6. Jakarta International Stadium. Ini yang stadium yang terbaru. Jakarta International Stadium merupakan stadion multifungsi yang sedang dibangun di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2019 dan diperkirakan akan dibuka pada bulan Maret 2022. Nah, sekarang sudah buka dan digunakan untuk stadion ini mampu menampung 82.000 penonton dan menjadikannya stadion terbesar di Indonesia. Jakarta International Stadium atau JIS dirancang mengikuti standar internasional FIFA. Tujuannya agar stadion ini dapat dipakai saat event bertaraf internasional lainnya. Tak kalah dengan stadion megah dunia lainnya, Jakarta International Stadium memiliki kecanggihan maupun fitur unggulan untuk memukau para penonton. Keunggulan stadion ini yakni, stadion ini bakal dilengkapi sound system berteknologi canggih yang mendukung untuk menggelar konser-konser besar. Sound audio video yang digunakan adalah Pro Sound untuk mengakomodir konser internasional dengan suara akustik yang mendukung seisi stadion. Tak hanya menggelar pertandingan sepak bola saja, stadion ini juga akan menggelar event besar lainnya seperti konser musik. Untuk mendukung hal tersebut, stadion ini dilengkapi dengan sistem atap buka tutup atau retractable roof. Untuk pencahayaannya, Stadion Jakarta ini memasang teknologi pencahayaan LED pada dinding stadion. Teknologi tersebut diklaim dapat membuat stadion ini terlihat atraktif, seperti halnya Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, stadion ini akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid, atau perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Komposisinya, 5% adalah rumput sintetis berjenis limonta, dan 95% rumput alami dengan jenis Zoysia matrela, yang didatangkan langsung dari Jawa Tengah. 7. Stadion Papua Bangkit. Stadion Lukas Nmba atau Stadion Papua Bangkit adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion ini dibangun pada 2016 akhir dan selesai pada Mei 2019. Dalam pembangunannya, stadion ini mengeluarkan dana sebesar 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun.
Stadion Iyalah. ini diklaim sebagai stadion terbaik kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Tak hanya itu, stadion ini juga pernah masuk dalam nominasi stadion terbaik dunia di tahun 2019. Di sisi lain, lintasan atletik sintetis di Stadion Papua ini juga telah bersertifikasi kelas 1 standar internasional. Untuk kapasitasnya sendiri, stadion ini mampu menampung 40.000 penonton. Ramai juga nih. Selanjutnya, papan skor digital yang terpasang di dua sisi tribun didatangkan langsung dari Eropa, sedangkan 88 unit perangkat sound system didatangkan dari Jepang. Dari Jepang. 8. Stadion Jatidiri Semarang. Stadion Jatidiri adalah sebuah stadion yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur. Dalam pembangunannya, stadion ini sudah menghabiskan dana anggaran sebesar 61 miliar rupiah. Saat ini, Stadion Jatidiri masih dalam tahap renovasi dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2022. Mungkin sudah selesai sekarang. Stadion yang merupakan markas dari PSIS Semarang ini mampu menampung hingga 21.000 penonton. Kompleks Stadion Jatidiri bakal dilengkapi dengan fasilitas serba digital, mulai dari sistem parkir hingga papan reklama. Selain itu, stadion ini akan dilengkapi pencahayaan berstandar internasional, baik di luar maupun di dalam stadion. Rumput yang akan digunakan di lapangan Stadion Jatidiri ini merupakan rumput khusus jenis Zoysia japonica. Untuk fasilitas lain, stadion ini juga menyediakan gor lapangan basket dan futsal di sisi timur. Kemudian di area kompleks stadion bagian barat, juga terdapat kolam renang dan lapangan tenis. Lapangan tenis ya. Sementara itu, untuk kursinya sendiri, stadion ini sudah menggunakan single seat yang terbuat dari kursi busa untuk VVIP. Dan lainnya menggunakan kursi biasa untuk kelas VIP. Stadion Manahan Solo. 9. Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo adalah stadion sepak bola yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Stadion yang merupakan markas dari klub Persis Solo ini memiliki kapasitas penonton hingga 25.000. Stadion ini mulai dibuka pada tahun 1998 dan melakukan renovasi pertama pada tahun 2008. Benar renovasi ya. Untuk lapangannya sendiri, stadion ini menggunakan rumput berjenis Zoysia japonica yang juga digunakan di Stadion GBK. Stadion ini juga memiliki ruang ganti pemain yang dilengkapi kolam berendam air panas untuk masing-masing tim. Untuk lintasan atletik, stadion ini telah mendapat sertifikat kelas 2 dari FIFA. Tak hanya itu, Stadion Manahan kini didukung sistem drainase lapangan yang baik, sehingga tidak akan terdapat genangan air saat hujan. 10. Stadion Palaran Samarinda. Stadion Palaran. Stadion Palaran merupakan stadion serbaguna di kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang menjadi markas dari klub Persisam Putra Samarinda. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2006 dan sudah dibuka pada tahun 2008. Biaya pembangunan stadion ini mencapai 800 miliar dan memiliki kapasitas penonton sebesar 60.000. Untuk fasilitasnya, stadion ini memiliki tribun 2 tingkat dengan 67.000 tempat duduk. Seluruh kursi di stadion ini sudah menggunakan single seat. Banyak, saya tengok tribun, tapi rumput yang digunakan dalam stadion ini berjenis Zoysia Mungkin boleh kongsikan apa tribun? Stadion ini juga dilengkapi arena atletik 8 lajur yang mengelilingi lapangan. Ruangan penonton kah? Itu dia 10 stadion termegah di Indonesia yang sudah berstandar internasional. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seputar sepak bola dari channel ini. Ya, itu tadi video yang dikongsikan oleh Football News saya, yaitu berkaitan dengan 10 stadium yang termegah di Indonesia. Semuanya memang cukup fasilitas, teknologi, dengan kemudahan yang ada. Semuanya memang standing dengan stadium yang ada di Eropa. Jadi tidak mustahil satu hari nanti kita akan melihat banyak lahirnya
para pejuang-pejuang agar dapat menaikkan nama Indonesia di mata dunia. Dan secara tidak langsung kita dapat melihat bagaimana komitmen yang diberikan oleh pentadbiran yang ada di Indonesia untuk menaikkan dan membangunkan Indonesia. Kita harapkan pembangunan yang telah dilaksanakan ini, kemudahan yang telah diadakan ini akan dapat digunakan sebaiknya oleh seluruh masyarakat serta menjaganya untuk digunakan jangka masa panjang. Di situ kita boleh nampak bagaimana cara penjagaan ini itu akan menggambarkan sesebuah negara ataupun negara Indonesia itu sendiri di mata dunia. Oke, itu pendapat saya sendiri. Mungkin kalian mau punya pendapat kalian kongsikan di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama kongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.